Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam bahagia untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Hani Vidya Kristi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 5 Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 terkait kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan nasional yang banyak memberikan pemikiran-pemikirannya mengenai dasar-dasar pendidikan yang menuntun atau yang berpusat kepada murid. Kesimpulan pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan antara lain: yang pertama, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, karena pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar dapat memperbaiki lakunya dalam hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat dalam anak. Oleh karena itu, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, yang tugasnya adalah merawat tanaman sesuai kebutuhannya, agar ia dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, setiap jenis tanaman akan berbeda pula perlakuannya. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai seorang pamong, dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Refleksi, pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan, dan perubahan diri yang saya alami, serta akan saya praktekkan di sekolah dan kelas saya setelah mempelajari modul 1.1 ini antara lain: yang pertama, seorang pendidik harus bisa melayani segala kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda. Kita harus mampu memberikan kebebasan yang terarah dan ruang kepada anak untuk dapat mengembangkan ide, kreativitas, kecakapan, kemandirian, berpikir kritis, komunikatif, dan kemampuan berkolaborasi sebagai karakter yang diidamkan dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Namun, tentu kebebasan itu tidak mutlak. Pendidik harus tetap mendampingi dan menuntun, serta mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid, seorang pendidik harus memahami dan mampu mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak yang dihadapinya. Kodrat alam berhubungan dengan karakteristik alam di mana anak itu tumbuh dan berada. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama kemajuan kondisi zaman saat ini. Artinya, murid kita lahir ke dunia ini bukan seperti kertas kosong, akan tetapi mereka telah lahir dengan membawa kekuatan kodrat mereka masing-masing yang masih samar. Tugas pendidik adalah menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk menebalkan garis-garis samar tersebut, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya yang berbudi dan berpekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai dasar-dasar pendidikan dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran saya di kelas masih cenderung berpusat pada guru dengan metode ceramah, karena saya lebih berfokus pada target menuntaskan materi dibanding membelajarkan siswa secara bermakna. Kedua, mengajar tanpa menanyakan kabar atau keadaan siswa, dan menuntut siswa selalu siap menerima ilmu dari guru ketika pembelajaran di kelas. Ketiga, saya tidak meminta refleksi dari siswa terkait pemahaman serta terkait jalannya proses pembelajaran yang telah dilalui. Yang keempat, saya masih menganggap bahwa guru adalah satu-satunya sumber ilmu dan belum mempercayai siswa untuk bisa belajar secara mandiri. Kelima, saya masih menganggap bahwa nilai atau KKM adalah mutlak sebagai tolak ukur penguasaan suatu kompetensi, sehingga semua siswa harus mencapai KKM yang sama. Yang keenam, saya masih malas dalam membuat inovasi dalam pembelajaran saya di kelas, karena hanya menganggap siswa sebagai objek pembelajaran, bukan subjek pembelajaran.
Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini antara lain, saya menyadari bahwa apa yang saya persepsikan dan apa yang saya lakukan dalam pembelajaran selama ini ternyata masih banyak yang belum tepat. Sekarang saya menyadari bahwa pembelajaran harusnya lebih berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru, seperti yang selama ini masih sering saya lakukan. Yang kedua, pembelajaran seharusnya tidak hanya berfokus pada penilaian aspek kognitif siswa saja, tetapi harusnya lebih menyeluruh, meliputi semua aspek seperti psikomotor, afektif, sosial, spiritual, dan budaya. Ketiga, siswa merupakan pusat atau subjek pembelajaran, di mana mereka memiliki kebebasan dalam berkreasi, menentukan cara belajarnya yang berbeda-beda, mengutarakan pendapat, ide, ataupun solusi. Sekarang, saya bisa memberikan siswa kesempatan dan ruang lebih untuk menentukan cara belajarnya sendiri, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan di kelas dan dalam mendesain pola pembelajaran di kelas. Yang keempat, saya menyadari bahwa desain pembelajaran yang dibangun guru haruslah memiliki dan melibatkan siswa secara aktif dalam mengkonstruk pengalaman pembelajarannya sendiri, baik melalui kegiatan individu maupun secara kelompok, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang kelima, saya menyadari bahwa meminta refleksi, baik mengenai topik pembelajaran maupun proses pembelajaran kepada siswa, itu penting untuk memperbaiki rancangan pembelajaran selanjutnya, agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa kita. Dan yang keenam atau yang terakhir, saya menyadari saat ini bahwa KKM aspek kognitif bukanlah satu-satunya tolak ukur penguasaan siswa terhadap suatu materi. Saya menjadi sadar bahwa setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing dan setiap anak hebat di levelnya masing-masing. Sehingga sebetulnya tidak ada siswa yang bodoh ataupun pintar. Oleh karena itu, KKM setiap anak pun harusnya berbeda-beda, menyesuaikan kemampuan mereka, bukan menuntut anak yang harus menyesuaikan KKM yang sama dan dipaksakan. Pemikiran dan perilaku yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, antara lain, segera merubah kebiasaan mengajar saya yang teacher center menjadi lebih berpihak pada murid atau student center. Kedua, lebih memahami kondisi, kebutuhan belajar, dan karakteristik siswa saya dengan melakukan pendekatan, diskusi eksplorasi, dan angket diagnostik. Yang ketiga, merancang pembelajarannya lebih kreatif, inovatif, dan beragam, serta menyenangkan untuk memfasilitasi anak-anak dengan minat dan gaya belajar yang berbeda. Keempat, merancang sistem penilaian yang pro siswa. Artinya, penilaian saya harus bisa menghargai perbedaan, kemampuan, dan karakteristik siswa, namun tetap mengacu pada ketercapaian tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka ini. Yang kelima, merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Misalnya, saat membelajarkan topik observasi ekosistem di lingkungan sekolah, siswa akan saya minta melakukan observasi dan melaporkan hasil observasinya dalam berbagai bentuk media yang berbeda. Bisa PPT, bisa video, infografis, peta konsep, atau yang lainnya. Keenam, merancang pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan kreativitas, kecakapan, kemandirian, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketujuh, selalu memberikan tauladan yang baik kepada murid, karena anak belajar dari melihat dan meniru apa yang dicontohkan oleh orang dewasa. Sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu Guru penggerak pendidikan. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Saya Hani Vidya Kristi, mohon izin dan undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.